Jadi saya akan menjelaskan tentang asal-usul manusia dan martabatnya yang luhur. Nah, jadi asal-usul manusia yang kita akan pelajari adalah dari dua perspektif. Yang pertama dari filsafat dan teologis. Menurut filsafat, sejarah manusia dibagi menjadi dua periode yang besar. Pertama, teori evolusi Darwin dari tahun 1859 sampai Perang Dunia Kedua berakhir. Nah, di situ para filsafat tuh meyakini bahwa awal mula manusia tuh adalah spesies kera yang bertransformasi menjadi Homo sapiens atau makhluk bijaksana. Dan periode kedua atau periode besar yang kedua itu dari 1945 hingga sekarang. Selama periode kedua itu terjadi klasifikasi fosil manusia ke penelitian paleoekologi, di mana manusia itu dilihat sebagai bagian dari ekosistem yang berkembang secara kompleks. Dari hasil penelitian ilmiah atau ilmiah tadi, filsafat itu memandang manusia makhluk yang mengalami perubahan sekaligus membawa perubahan. Nah, perubahannya bisa bagi diri sendiri, bisa bagi lingkungan, mau evolutif atau lambat maupun revolutif atau cepat. Sedangkan apabila asal-usul manusia dilihat dari perspektif religius, manusia adalah homo religius atau yang diambil dari kata religare yang artinya ikatan. Berarti manusia sedang berziarah terus-menerus menuju ikatannya menyelamatkan atau kita kenal dengan alam ilahi. Perziarahan tersebut menentukan arti hidup manusia. Manusia tidak bisa jalan tanpa pikir, tanpa arah, tanpa pertimbangan. Kalau terjadi, ya manusia bisa dikatakan dia itu tidak punya tujuan atau hidupnya itu ada tidak ada arah, tidak ada tujuan dan tidak teratur-atur, hidupnya itu kosong atau hampa. Nah, jadi manusia itu ya kalau secara filsafat artinya manusia bertumbuh, mengalami perubahan sekaligus membawa perubahan. Kalau secara religius, manusia homo religius atau artinya manusia itu terus-menerus menuju kata yang menyelamatkan. Nah, sekarang martabat kemanusiaan atau martabat manusia. Ya, kata martabat sendiri artinya pangkat atau derajat yang dimiliki manusia untuk menyatakan bahwa dirinya adalah manusia. Dengan martabat, ini martabat adalah penentu manusia itu beda dari makhluk yang lain. Kata martabat memiliki arti, tingkat, dan harga diri. Sedangkan manusia sendiri artinya manusia yang berakal budi atau makhluk yang berakal budi. Jadi martabat manusia adalah dasar dan hak asasi yang manusia miliki yang berasal dari Allah secara kodrati. Dan martabat manusia tidak dapat dirampas oleh siapapun, kapanpun, dimanapun itu. Dan martabat manusia tidak bisa dilihat hanya dari satu sisi saja atau sisi tertentu.
banyak harta atau jabatan yang diduduki daripada seluruh diri manusia. Itu tidak bisa dilihat martabatnya dari situ. Dia karena banyak harta, punya jabatan yang tinggi, kita tidak bisa melihat martabatnya dari situ. Tetapi melihat martabat manusia dari seluruh diri manusia atau manusia itu. Dan tubuh dengan jiwa adalah dua hal yang membentuk manusia yang utuh. Tanpa salah satu, manusia menjadi manusia yang tidak utuh. Dan keberadaan manusia itu, dia itu menyandang gelar pribadi yang utuh karena ya secara intelektual, secara sensitif, afektif, dan biologis. Ya semuanya adalah pribadi yang utuh. Ya begitu ya tentang martabat manusia ya. Jadi martabat manusia itu ya pangkat atau derajat yang dimiliki manusia sebagai manusia yang tidak dapat dirampas oleh siapapun bahkan kapanpun, dan tidak bisa dilihat hanya dari satu sisi saja tentunya, karena manusia itu terdiri dari jiwa dan tubuh yang membentuk pribadi, sebuah pribadi. Tanpa tubuh dan jiwa atau tanpa salah satu dari tubuh dan jiwa, manusia tidak bisa dikatakan manusia, karena jika tubuh saja ya dikatakan tubuh, jika jiwa saja berarti jiwanya. Mengapa? Karena saat tubuh dan jiwa manusia tidak ada atau tidak menyatu, yang ada manusia itu mati. Dalam hal ini tubuhnya tidak bergerak, jiwanya terpisah dari tubuhnya. Nah, terus saya mau cerita tentang martabat ini. Ya, kalau saya mau cerita, saya kurang begitu memahami tentang silsilah keluarga saya. Tapi yang saya ingat adalah orang tua saya ya punya kakek dan nenek. Saya tidak hafal namanya, tapi yang saya tahu mereka itu dari Cina, dari negara Cina. Terus entah mengapa mereka pindah dan tinggal di Indonesia. Nah, kakek dan nenek orang tua saya itu tinggal di Indonesia beserta anaknya itu, yaitu kakek dan nenek saya. Saya juga tidak begitu mengenal kakek nenek saya karena tidak terlalu dekat. Ya, jadi hanya tahu saja. Tapi yang saya ketahui adalah kakek dan nenek saya dari orang tua saya, maksudnya dari orang tua bapak maupun orang tua ibu saya, mereka itu tidak memiliki jabatan atau istilahnya kerja di bagian pemerintah atau tidak. Mereka keluarga biasa-biasa saja. Sedangkan orang tua saya itu mereka ya juga sama, biasa-biasa saja. Maksudnya dalam hal ini bukan tidak unik, tapi jabatannya ya manusia biasa, tidak seperti maksudnya tidak memiliki jabatan seorang seperti gubernur atau apa, bukan. Tapi kerjaan orang tua saya itu adalah seorang pengusaha dan wira swasta. Ya bisa dikatakan bahwa martabatnya ya sedikit naik, tapi tidak begitu naik jauh, drastis. Sedangkan saya dengan kakak saya ya hanya ya sama, kita juga martabatnya ya anak dari pengusaha atau anak dari wira swastawan karena ya orang tua saya itu. Tapi apakah itu salah satu apakah itu martabat yang dilihat? Apakah itu martabatnya kita? Bukan. Dari penjelasan martabatnya itu adalah ketika
ya dilihat dari manusia itu apakah mata kita itu akan menghormati atau memberikan pangkat kepada seseorang ketika kita sudah tahu dirinya, bukan dari keluarganya, silsilanya, atau jabatan. Tapi dihormati atau diberikan pangkat itu ya karena dirinya, seperti dirinya baik atau dirinya pintar, bagaimana, nah itu. Nah, jadi itu menurut saya. Sekilas, nanti saya akan lampirkan di kolom deskripsi. Jangan lupa tekan subscribe. Jika suka, like. Kalau tidak suka, dislike. Dan salam sehat. Terima kasih.